Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan serta menjelaskan tentang penganggaran sektor publik pada Masjid Al-Barokah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya, Alicia Mei, dan dua rekan kerja saya, Maya Fitria serta Muhammad Iqbal Salfi. Untuk pokok pembahasan, bab pertama, 1 latar belakang, 2 rumusan masalah, 3 tujuan penelitian. Untuk bab kedua, landasan teori. Yang bab 3, 1 pembahasan. Selanjutnya untuk latar belakang 1, salah satu masalah penting dalam pengelolaan keuangan sektor publik adalah anggaran. Karena anggaran memiliki kedudukan yang penting, maka suatu unit organisasi sektor publik harus mencatat anggaran serta melaporkan realisasinya sehingga pada nantinya hasil yang diperoleh akan dapat dibandingkan serta melakukan upaya-upaya perbaikan yang diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap anggaran. Untuk yang kedua, peran akuntansi dalam segi pengelolaan sebuah organisasi semakin dibutuhkan oleh berbagai pihak, baik organisasi yang berorientasi pada laba maupun non-laba, nirlaba. Untuk yang ketiga, untuk membuat laporan keuangan dana masjid secara akurat diperlakukan penerapan akuntansi, dan peranan akuntansi di sini adalah memperlancar manajemen keuangan dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Tempat ibadah tidak hanya bertujuan menjadi tempat ritual umat beragama, namun juga sebagai tempat organisasi modern. Tempat ibadah dapat berkembang dengan dana yang dikelola yang berasal dari umat beragama tanpa mengharapkan imbalan dari organisasi tersebut. Masjid merupakan salah satu organisasi nirbala dalam bidang keagamaan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi PSAK 109/2011 tentang organisasi nirlaba. Permasalahan yang sering muncul yaitu masih banyak masjid yang tidak mencatat secara rinci pemasukan dan pengeluaran kas. Biasanya hanya dicatat sebatas penerimaan dan pengeluaran kas tanpa merinci sumber pemasukan kas dan penggunaan kas masjid untuk apa aja. Untuk latar belakang, sehingga terkadang hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat, serta belum lagi jika di antara masjid yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan yang mencolok. Masjid yang satu memiliki dana yang cukup besar, sedangkan yang lainnya sangat minim, sehingga pengurus masjid harus mencari sumbangan terhadap organisasi masjid dan takmir atau pengurusnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Masjid Al-Barokah, sehingga dapat diketahui bagaimana pencatatan laporan anggarannya, apa saja jenis-jenis dan aktivitas, dan sekaligus memperkenalkan PSAK nomor 45 kepada takmir atau pengelola masjid. Untuk selanjutnya, rumusan masalah 1. Apakah laporan penganggaran pada Masjid Al-Barokah sudah sesuai dengan pernyataan standar PSAK? 2. Apakah laporan keuangan Masjid Al-Barokah transparan dan akuntabel? Yang ketiga, bagaimana pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pengurus masjid di Al-Barokah? Untuk selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Masjid Al-Barokah sehingga dapat diketahui laporan anggarannya, serta jenis-jenis dan aktivitas pada masjid tersebut. Untuk selanjutnya, landasan teori. Menurut Arif, mendefinisikan anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam suatu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. Untuk landasan teori selanjutnya, menurut
Mardiasmo 2024, anggaran sektor publik merupakan suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter. Terima kasih. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai alat perencanaan. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Berapa saja biaya yang dibutuhkan dan berapa pengeluaran yang digunakan pemerintah untuk belanja. Yang kedua, sebagai alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan serta pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga, sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, sebagai alat politik. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan data publik untuk kepentingan tertentu. Yang kelima, sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antara bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang keenam, sebagai alat penilaian kerja. Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder kepada pemberi wewenang atau legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Yang ketujuh, sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achievable. Yang kedelapan, yaitu sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran sektor publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, DPR atau DPRD, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan yang harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Jenis-jenis anggaran sektor publik. Jenis-jenis anggaran sektor publik ada dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Dan anggaran modal menunjukkan anggaran jangka panjang pembelajaran atas aktiva tetap. Landasan teori masjid. Menurut Sofyan Ridin 2013, M. Quraisy Shihab mendefinisikan masjid sebagai bangunan tempat sholat kaum muslimin. Tetapi, karena akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh, maka hakikat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah semesta. Masjid juga sebagai tempat ibadah dan pendidikan dalam arti luas. Fungsi masjid. Fungsi masjid ada 3, yaitu pertama, untuk melaksanakan ibadah madah seperti sholat wajib, sholat sunnah, sujud, itikat, dan sholat-sholat sunnah seperti sholat id, sholat gerhana, dan sebagainya. Seminggu sekali setiap hari Jumat dilaksanakan sholat Jumat dengan didahului 2 khutbah untuk membina keimanan dan ketakwaan umat muslim. Yang kedua, sebagai pusat pendidikan dan pengajaran Islam. Nabi SAW sering menerima wahyu dalam Masjid Madinah dan mengajarkannya kepada para sahabat dalam berbagai hal seperti hukum, kemasyarakatan, perundang-undangan, dan berbagai ajaran lainnya. Para sahabat Nabi melakukan berbagai kegiatan ilmiah di masjid, termasuk mempelajari dan membahas sumber-sumber ajaran Islam. Yang ketiga, sebagai pusat informasi Islam. Rasulullah SAW menyampaikan berbagai macam informasi di masjid, termasuk menjadikannya sebagai tempat bertanya bagi para sahabat Nabi. Pembahasan yang pertama ada sejarah Masjid Al-Barokah. Masjid Al-Barokah yang dibangun pada tanggal 20 Januari 1994
dan selesai tanggal 15 April 1955, serta diresmikan langsung oleh lurah, camat, dan petinggi setempat di daerah Masjid Al-Barokah. Masjid Al-Barokah beralamat di Jalan Gedung Rubuh Sunter, Jaya, Jakarta Utara, yang memiliki luas tanah 200 meter persegi dan luas bangunan 450 meter persegi, dengan status tanah wakaf dari keluarga Haji Rojali. Masjid Al-Barokah memiliki jumlah jamaah hingga kini kurang lebih 450 orang dan jumlah muazzin 4 orang. Masjid Al-Barokah didirikan untuk melaksanakan ibadah dan pengajaran agama Islam kepada masyarakat sekitar dengan didasari visi misi dari masjid. Visi dari Masjid Al-Barokah itu sendiri yaitu terwujudnya Masjid Al-Barokah yang mandiri, makmur, serta mampu melaksanakan fungsinya sebagai pusat peribadatan umat muslim, musyawarah, menjalin silaturahim, lembaga dakwah, pendidikan, serta pengembangan ilmu dan budaya Islam yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, menyelenggarakan berbagai macam kegiatan untuk memakmurkan masjid dan meningkatkan syariat Islam. B. Mewujudkan sistem pengelolaan masjid yang modern dan profesional. C. Mewujudkan keterpaduan yang harmonis antara Masjid Al-Barokah dan menjalin kerjasama dengan masjid-masjid yang lain, pemerintah, serta seluruh komponen masyarakat. Pada materi selanjutnya yaitu ada pengelolaan anggaran. Sebelum masuk ke materi pengelolaan anggaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran yaitu kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan. Lalu bagaimana kita dapat mengelola anggaran tersebut? Yang pertama, caranya dengan menyiapkan anggaran yang sudah direncanakan. Yang kedua, disederhanakan anggaran dalam bentuk satuan mingguan ataupun bulanan. Dan yang ketiga, melacak biaya invoice dan pemasukan lainnya. Yang terakhir, ditinjau pendapatan dan pengeluaran terhadap anggaran tersebut. Pada materi presentasi kali ini, data penerimaan anggaran pada Masjid Al-Barokah yaitu dapat dilihat hasil terbanyak didapatkan dari infak. Infaknya dibagi menjadi berbagai macam. Ada infak Jumat, warga, donatur, tarawih, Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan, dan ada hasil dari proposal pembangunan masjid dan hasil lelang. Lalu pada data penerimaan Masjid Al-Barokah tahun 2021 dibagi menjadi 3 bagian, triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga. Pada triwulan pertama, hasil dari penerimaan masjid yaitu sebesar Rp84.695.000. Pada triwulan kedua, hasil dari penerimaan masjid per triwulan yaitu Rp41.315.000. Dan pada triwulan ketiga, hasil total penerimaan masjid per triwulan yaitu sebesar Rp47.489.500. Dan kita lihat penerimaan yang didapat oleh Masjid Al-Barokah per triwulannya ada kenaikan dan ada pun penurunan yang didapatkan. Dan kita lihat triwulan pertama lebih besar dibandingkan dengan triwulan kedua dan ketiga. Lalu kita totalkan total total penerimaan masjid per 3 triwulan yaitu sejumlah Rp173.499.500. Dan selanjutnya ada data pengeluaran pada Masjid Al-Barokah tahun 2021. Data pengeluaran tersebut dinamakan dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Di sini ada 14 macam biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak Masjid Al-Barokah. Dapat kita lihat biaya yang pertama ada biaya pelaksanaan Jumat, biaya pengajian, biaya listrik dan air, biaya belanja rutin masjid, biaya bahan bangunan, biaya upah tukang, biaya kenaziran masjid, biaya servis AC,
biaya pelaksanaan tarawih, biaya pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adha, kotak infak anak yatim, biaya insentif pengutipan, dan yang terakhir ada pelaksanaan Ramadan. Sebelumnya juga sama dengan data penerimaan. Di data pengeluaran tersebut dibagi menjadi 3. Ada triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga. Total pengeluaran masjid per triwulan dapat kita lihat pada triwulan pertama yaitu sebesar Rp43.342.408.000, dan pada triwulan kedua total pengeluaran masjid per triwulan yaitu sebesar Rp44.628.076.000, dan yang triwulan ketiga yaitu sebesar Rp74.276.452, dan dapat kita lihat dari masing-masing triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan ketiga mengalami naik atau turunnya dari biaya pengeluaran yang sudah dijalankan. Lalu di total keseluruhan masjid selama 3 triwulan yaitu sebesar Rp162.246.936.000. Kita lihat juga ada keterangan yang dituliskan pada pihak Masjid Al-Barokah yaitu saldo awal kas pada tahun 2020 sebesar Rp18.822.684.000, dan penerimaan kas yang didapatkan pada tahun 2021 sebesar Rp173.499.500. Penerimaan kas yang didapatkan diperoleh dari data penerimaan masjid yang tadi saya jelaskan. Lalu pengeluaran kas 2021 didapatkan dari Rp162.246.936.000 pada data pengeluaran. Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya, ada data anggaran pendapatan dan anggaran biaya operasional Masjid Al-Barokah tahun 2021. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada data anggaran pendapatan. Data anggaran pendapatan pada Masjid Al-Barokah tahun 2021 dapat kita lihat di tabelnya. Pertama itu ada saldo awal tahun 2021 sejumlah Rp29.735.248, dan ada pendapatan tetap yang dituliskan ada 7 hasil pendapatan tetap yang didapatkan oleh Masjid Al-Barokah, yaitu ada infak Jumat, warga, donatur, tarawih, Idul Adha, Idul Fitri, dan Ramadan. Masing-masing kita dapat lihat jumlahnya, yaitu untuk infak Jumat sebesar 69 juta, dan infak warga 12 juta, donatur 6 juta, tarawih 8.500.000, Idul Adha sebesar 3.500.000, Idul Fitri 5.500.000, dan yang terakhir ada infak Ramadan sebesar Rp500.000. Dan jumlah anggaran pendapatan masjid pada tahun 2021 jumlahnya Rp105 juta. Lalu pada tabel dituliskan ditambah dengan saldo awal tahun 2021. Berarti hasil yang tadi didapat, total anggaran pendapatan masjid ditambahkan dengan saldo awal tahun 2021. Jumlahnya yaitu Rp134.735.248. Untuk keterangannya dapat kita lihat jumlah anggaran pendapatan tetap dikalikan 3 karena sumber penerimaannya terjadi pada 3 triwulan. Dan untuk anggaran biaya operasional, kita lihat untuk biaya tetapnya sama seperti dengan data pengeluaran, namun dikalikan 3 sama dengan data pendapatan sebelumnya. Total dari rencana anggaran biaya operasional Masjid Al-Barokah 2021 yaitu sebesar Rp73.350.000. Dan untuk kesimpulan yang dapat kami ambil berdasarkan hasil observasi dan pembahasan yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya,
dapat disimpulkan bahwa Masjid Al-Barokah merupakan sektor publik atau lembaga nirlaba non-profit yang tidak mencari keuntungan melainkan untuk tempat ibadah umat muslim, sesuai dengan visi dan misi dari Masjid Al-Barokah. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran Masjid Al-Barokah sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditujukan dengan adanya peran aktif jamaah secara langsung dalam kegiatan masjid. Pemasukan dan pengeluaran, input dan output pada Masjid Al-Barokah dijelaskan secara detail, dari mana saja sumbernya serta hasil manfaat yang diperoleh dari dana masjid diinformasikan ke jamaah dan masyarakat demi kenyamanan bersama. Adapun saran yang kami berikan ke pihak Masjid Al-Barokah yaitu harus mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan anggaran secara konsisten dan tepat, karena dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut, pengurus akan lebih mudah memahami dan mengerti mengenai pengelolaan anggaran dan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan demikian akan dijadikan SDM yang ada di Masjid Al-Barokah semakin kompeten dalam hal pengelolaan ataupun penyusunan laporan keuangan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.